Simposium 5 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Arif Santoso, PhD, spesialis paru konsultan. Berikut CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Arif Santoso, spesialis paru konsultan, PhD, FAPSR, menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2002, kemudian melanjutkan SP1 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2010, kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral di Tohoku University, Jepang tahun 2015, kemudian mengikuti fellow di Asia Pacific Society Respirologist tahun 2015, dan menyelesaikan pendidikan SP2 Konsultan Onkologi Toraks dan Mediastinum tahun 2017. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Arif Santoso, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di sesi 5. Ini waktunya sekarang di Makassar ini 11.22 ya. Berarti tidak lama lagi Jumatan sebenarnya. Jadi untuk simposium kali ini ya tadi sudah sampaikan bahwa ada materi terkait dengan asma, baik penata laksanaan asma stabil ataupun pelaksanaan exacerbasi. Saya akan membacakan CV-nya ya untuk pemateri pertama ya, Dr. Andika Pradana, MPET, paru, spesialis paru ya, tempat tanggal lahir Medan 23 Desember 1989, alamat Jalan Sunggal Komplek ya, ini kita bisa baca sendiri ya, pendidikan ya, spesialis parunya dari USU Sumatera Utara, kemudian S1-nya dari USU juga dari 2012, S2-nya kedokteran klinik di USU 2015-2017 dan SP1 Pulmo di USU 2015 dan 2019. Itu banyak mengikuti pelatihan-pelatihan ya, kita bisa lihat Hygiene Perusahaan Kesehatan Yogyakarta 2014, Astroports Jakarta 2014, COT of TB JKM USAID ya, kemudian Basic Tutor Training Interventional Pulmonar di Selangor Malaysia, pekerti USU dan Applied Approach USU Medan. Tanpa memperpanjang waktu karena sudah waktunya dan ini saya persilakan untuk Andika Pradana untuk memaparkan tentang asma stabil. Terima kasih Dr. Arif atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat kepada guru-guru saya yang telah memperkenalkan saya untuk ikut hadir mengisi forum ilmiah ini. Saya ucapkan salam hormat kepada Prof. Tamsil, kepada Dr. Susanti yang juga telah banyak memberikan ilmu kepada saya. Hari ini saya diamanahkan untuk memberikan sedikit tambahan informasi mengenai penata laksanaan asma stabil. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sejawat sekalian mengenai tata laksana asma stabil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai, mudah-mudahan saya akan kemas sesingkat mungkin supaya informasinya bisa tersampaikan semuanya. Nah, kita akan mulai dengan definisi asma. Sebenarnya apa itu asma? Jadi kalau kita bicara asma, maka asma itu adalah suatu penyakit yang heterogen. Kenapa disebut heterogen? Karena tidak semua asma adalah asma alergi. Ini yang harus dipahami pertama sekali oleh para sejawat sekalian. Mungkin kita selama ini terlalu banyak diberikan konsep bahwa oh asma itu alergi, maka penyebab obatnya adalah obat alergi. Padahal asma itu tidak selamanya asma alergi. Kita ada beberapa fenotip asma, ada 5 fenotip utama asma yang basis atau fisiologinya adalah inflamasi kronik pada saluran nafas. Jadi problem utamanya adalah inflamasi. Nah, penyakit ini ditandai dengan riwayat gejala pernapasan seperti mengi, sesak napas, dada yang terasa berat atau tidak lempeng saat bernapas yang sifatnya bervariasi. Jadi hilang timbul dan dalam hal waktu kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, dan bervariasi juga dalam hal intensitas. Jadi kadang-kadang ringan, kadang-kadang sedang, bahkan bisa berat. Jadi memang sifatnya bervariasi. Nah, kita akan lihat lebih dalam konsep inflamasi pada asma. Jadi pada asma, ini ada konsep seperti fenomena gunung es, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kalau kita lihat gunung es itu, yang terlihat di permukaan, itu adalah eksaserbasi asma. Jadi pasien datang ke IGD dalam keadaan wheezing, nafasnya mengi, dan dia mengeluhkan, dok saya sesak napas, hanya itu yang terlihat. Dan itulah yang selama ini dilihat orang sebagai asma.
Padahal asma itu memiliki fenomena gunung es di mana dasarnya itu yang tidak terlihat. Dasarnya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terlihat. Kenapa? Karena dasarnya asma ini itu ada 3 komponen yang tidak terpisahkan satu sama lain. Yang pertama adalah inflamasi. Sebagaimana kita pahami tadi bahwa proses utama asma adalah inflamasi pada saluran nafas yang akan mengakibatkan terjadi airway hyperresponsiveness. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu saluran nafas tadi menjadi terlalu sensitif terhadap stimulan, sehingga dengan dosis lebih kecil pun dia akan mencetuskan serangan asma. Nah, inflamasi yang terjadi terus-menerus ini dan hiperresponsif yang terjadi terus-menerus akan berujung pada airway remodeling. Nah, maka tadi sempat ada pertanyaan ya di sesi sebelumnya, apakah asma bisa berkembang menjadi PPOK? Nah, nanti akan ada terminologi yang disebut dengan asma with fixed airflow limitation, yang mana asma itu obstruksinya sudah menetap yang dikarenakan sudah terjadi remodeling. Kenapa bisa terjadi remodeling? Jawabannya hanya satu, karena inflamasinya tidak teratasi. Kenapa inflamasinya tidak teratasi? Jawabannya pun hanya satu, karena selama ini yang kita obati hanya asma yang terlihat di permukaannya saja. Jadi basisnya itu tidak selesai. Kita hanya mengkikis permukaannya, sementara di bawah ini problemnya masih utamanya masih belum selesai. Selama kita tidak mentargetkan inflamasinya, itu sama dengan kita tidak menyelesaikan problem pada asma. Yang kita obati hanya gejalanya, bukan penyebabnya. Nah, oleh karena itu kita harus lihat bagaimana untuk mengobati ya, mohon maaf, Dok, suaranya koneksinya terputus. Jadi problem utama inflamasi pada asma itu adalah steroid. Jadi dengan inflamasi, jadi basis pengobatannya harus mentargetkan inflamasinya, yang mana untuk mengobati inflamasi kita bisa menggunakan obat-obatan golongan kortikosteroid. Yang dengan kortikosteroid kita akan menekan semua sitokin-sitokin pro-inflamasi yang berlangsung pada asma. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan penilaian pada asma? Jadi untuk melakukan penilaian pada asma, terlebih dahulu kita harus menentukan derajat keparahan asma, beratnya asma. Asma itu ada yang disebut dengan asma intermittent, dan ada yang disebut asma persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Mungkin kita akan pusing kalau harus menghafal tabel ini. Tapi untuk mudahnya, kita bisa melihat untuk mudahnya adalah dengan gejalanya. Kalau intermittent, gejalanya itu bulanan. Kemudian kalau persisten ringan, gejalanya itu mingguan. Kemudian kalau persisten sedang, gejalanya itu harian. Dan kalau persisten berat, itu gejalanya akan terus-menerus. Jadi ini yang paling mudah untuk kita ingat, gejalanya. Seberapa sering pasien ini mengalami serangan asma. Nah, apa gunanya kita menentukan derajat beratnya asma ini? Untuk menentukan derajat beratnya asma ini adalah untuk menentukan nanti inhaler yang akan kita berikan pada pasien ini. Jadi kita harus tahu dulu apa tujuan pengobatan asma jangka panjang. Jadi tujuan pengobatan asma jangka panjang adalah untuk menekan inflamasinya tadi. Dengan kita tekan inflamasinya, maka kita akan mencapai status kontrol penuh pada asma dan kita akan mengurangi resiko kematian serta eksaserbasi pada asma. Jadi ini adalah 2 poin utama yang bisa kita selesaikan kalau kita bisa menyelesaikan problem inflamasi pada asma. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengenai penata laksanaan asma stabil. Setelah kita mengetahui
grading klasifikasi derajat keparahan asma tadi, maka hal pertama yang harus kita edukasi ke pasien bukan obat. Yang pertama sekali adalah kita harus mencari tahu apa faktor pencetus serangan asma tersebut. Jadi sebagian asma itu kita bisa mengidentifikasi apa penyebabnya. Yang paling sering itu adalah alergen dengan debu di rumah atau bulu binatang, kemudian ada beberapa makanan tertentu, atau infeksi saluran nafas berulang. Ini juga bisa mencetuskan serangan asma. Kemudian perubahan cuaca, zat kimia dan obat-obatan, aktivitas berlebihan termasuk olahraga itu pada kondisi tertentu bisa mencetuskan exercise-induced bronchoconstriction. Dan bahan-bahan iritan. Nah, terutama hati-hati dengan bahan-bahan iritan, ini kadang-kala ditemukan di tempat kerja. Sehingga kita kadang-kadang mikir kenapa asmanya nggak selesai-selesai, padahal obatnya sudah dimodifikasi sebegitu advance-nya, tapi asmanya nggak selesai. Ternyata faktor pencetusnya belum dieliminasi, termasuk faktor pencetus di tempat kerja. Dan bahkan psikis, jadi emosi juga bisa mencetuskan serangan asma. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi, maka akan lebih mudah untuk tata laksana selanjutnya. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk tentang inflamasi dan konsep asma, terjadinya asma. Jadi sebagaimana kita bahas tadi, inflamasi itu akan mengakibatkan hiperaktivitas bronkus. Dan hiperaktivitas bronkus akan mengakibatkan bronkokonstriksi, sehingga muncullah gejala. Jadi, untuk mengobati asma, kita harus meredakan inflamasinya dengan menggunakan obat controller. Obat controller itulah yang bisa menyelesaikan basis inflamasi pada asma, tidak dengan menggunakan obat reliever. Karena kalau hanya menggunakan obat reliever, kita hanya mengatasi gejala, kita tidak menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaannya, mana yang termasuk controller dan mana yang termasuk reliever? Baik, ini adalah klasifikasi pengobatan. Untuk obat yang termasuk controller, pilihan utamanya adalah inhalasi kortikosteroid. Kenapa kortikosteroid? Nah, kita bahas tadi bahwa steroid inilah yang mampu menekan semua sel-sel inflamasi dan sitokin proinflamatorik yang terlibat pada patogenesis inflamasi asma. Ini adalah controller utama. Yang lain-lainnya ini, itu adalah yang controller tambahan, disesuaikan dengan keparahan derajat asmanya nanti. Kita akan lihat step-stepnya. Untuk pelega, pilihannya adalah SABA, tapi ingat bahwa SABA dan dikombinasi dengan kortikosteroid ini hanya sifatnya simptomatik, bukan digunakan untuk terapi sehari-hari. Nah, ini adalah step atau flowchart dari pedoman tata laksana asma yang digunakan oleh JINA tahun 2020. Nanti kita akan bahas JINA tahun 2021, ada sedikit perubahan, tapi basisnya tetap yang ini. Jadi, untuk melakukan tata laksana asma itu ada 5 tahap pengobatan. Ada dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, sampai tahap 5. Nah, pada semua tahapan ini, baik mulai tahap 1 sampai tahap 5, semuanya tidak lepas dari penggunaan ICS, yaitu inhalasi kortikosteroid. Jadi mulai dari sekarang kita sudah harus paham bahwa mau tidak mau, kalau sudah terapinya, diagnosisnya asma, maka pengobatan utamanya adalah dengan menggunakan ICS. Tahap 1 ini biasanya diberikan pada pasien-pasien dengan derajat asma intermittent. Nah, intermittent tadi yaitu serangannya bulanan. Kita berikan ICS formoterol dosis rendah. Nah, tahap 2 kita boleh berikan pada asma yang persisten ringan, yaitu gejalanya biasanya mingguan. Jadi dia lebih dari 2 kali sebulan, tapi belum sampai setiap hari. Itu persisten ringan. Kita bisa berikan ICS dosis rendah setiap hari, atau alternatifnya boleh kita berikan ICS formoterol as needed. Jadi kapan sesak baru kita pakai. Ya pakai ICS formoterol. Nah, tahap 3 itu kita berikan ICS dengan laba secara rutin tiap hari, ya 2 kali sehari misalkan. Setiap hari ICS laba dosis rendah. Ini untuk asma yang persisten sedang. Kapan tadi kita sebut persisten sedang? Kalau gejalanya muncul setiap hari. Jadi kalau dok, saya muncul sesak, sudah hampir setiap hari saya serangan sesak. Nah, kita boleh berikan, kita mulai dengan step 3, ICS laba dosis rendah. Kalau lebih sering lagi dari itu, kita bisa berikan tahap 4, ICS laba dosis sedang. Nah, terakhir nanti kita akan berikan dengan step 5. Step 5 ini adalah ICS laba dosis tinggi, dan nanti akan ada add-on terapi pada step 5 ini. Jadi,
tangga ini, tangga step 1 sampai step 5, ini adalah tangga naik turun. Jadi bisa naik dan bisa turun. Ini adalah tempat di mana kita memulai terapi, dan kemudian akan kita adjust sesuai dengan perkembangan kondisi pasien. Nah, ini adalah pedoman di tahun 2020, ada sedikit saja perbedaan dengan pedoman di tahun 2021. Sebetulnya tidak mengubah prinsip pengobatan, jadi tetap basisnya adalah penggunaan ICS. Hanya saja modifikasinya. Sekarang di step 1 dan step 2 kita boleh menggunakan ICS formoterol, ICS low dose dengan formoterol as needed. Jadi kalau dia masih asma intermittent, dok saya asmanya kumatnya hanya sekali sebulan atau sekali 2 bulan, jarang-jarang. Nah, kita boleh berikan pengobatan as needed low dose ICS formoterol. Ya, jadi disebut dengan maintenance and reliever therapy dalam satu single device. Jadi kapan dia sesak, dia menggunakan as needed low dose ICS formoterol. Tetapi untuk step 3, step 4, dan step 5 tidak ada perubahan. Semuanya sama. ICS laba, dosis rendah, ICS laba, dosis sedang, ICS laba, dosis tinggi, dan kita harus perhatikan penggunaan add-on terapi. Nah, untuk alternatif terapi, ini kita boleh memberikan SABA, tetapi setiap kali dia sesak, dia harus menggunakan ICS. Jadi jangan pusing, manapun pedoman yang kita pakai, tetap intinya sama. Selama kita menggunakan ICS plus laba, maka kita sudah bisa mengobati basis tersebut. Nah, setelah kita melakukan terapi pada pasien, katakanlah pasien tadi kita mulai dengan step 2 misalkan, atau kita mulai dengan step 3. Setelah kita memberikan terapi, jangan biarkan pasiennya pergi begitu saja. Tentu tidak, kita harus berikan informasi pada pasien bahwa pasiennya harus kontrol teratur. Nah, ini yang disebut dengan siklus review, assess, dan adjust. Kemudian pada kunjungan selanjutnya, si pasien ini datang kontrol, maka kita harus lihat, Bapak, Ibu, setelah dapat obat yang saya berikan kemarin, bagaimana gejalanya, bagaimana eksacerbasinya, bagaimana efek sampingnya, bagaimana kualitas hidupnya. Oh, ternyata dia bilang, oh sudah cukup baik dok, nah berarti pengobatan yang kita berikan sudah tepat. Tetapi kalau dia bilang, gejala saya masih kumat, saya masih sering serangan, saya juga masih belum bisa beraktivitas, belum bisa kerja karena asma saya masih sering-sering kambuh, ini artinya kita harus men-step up. Misalkan, tadi kita mulai dengan step 3, kemudian kita evaluasi, ternyata belum adekuat, maka kita boleh step up ke step 4. Tetapi kalau sudah bagus, dok saya sudah enak dengan menggunakan obat step 3 yang dokter berikan, saya sudah enak. Apakah kita boleh langsung turunkan ke step 1 atau step 2? Jawabannya, tunggu dulu. Untuk melakukan step down, kita harus melakukan observasi selama minimal 8-12 minggu. Dari Cina direkomendasikan 12 minggu, berarti kurang lebih 3 bulan. Jadi pertahankan dulu pasien itu di step 3, misalkan tadi dia pakai step 3 ya, jadi kita pertahankan dulu dia dengan pengobatan step 3 tersebut 3 bulan. Jangan buru-buru turunkan. Tapi udah enak kok dok, tunggu dulu. Kenapa? Karena inflamasinya harus diatasi. Jadi kita harus tunggu sampai 12 minggu, 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan itu dia asmanya selalu terkontrol, aman terus, tidak ada masalah, baru kita boleh turun ke step 1 atau step 2. Jadi step 3 ke step 2 dan ke step 1. Kalau step 4 turun ke step 3. Tapi kalau asmanya tidak teratasi, dok saya masih sering kumat, silakan langsung step up. Dengan catatan, kita harus assess. Apakah benar ini pasiennya asma? Apakah benar obatnya dipakai dengan benar, dengan cocok? Jangan-jangan teknik penggunaan inhalernya salah. Jadi jangan buru-buru naikkan. Oke, kita langsung step up. Rupanya obatnya nggak dipakai atau nggak benar cara pakainya. Kita sering jumpa ya pasien yang tidak pandai pakai inhaler. Inhalernya dimasukkan ke hidung atau obatnya yang diminum dan berbagai macam. Atau ada komorbid. Jadi jangan-jangan sesaknya bukan hanya karena asma, rupanya sesaknya disertai dengan CHF. Nah, jadi kalau kita mau step up, kita lihat dulu apakah memang obatnya sudah dipakai dengan benar, apakah komorbid sudah diatasi. Kalau semuanya sudah benar, memang hanya karena asmanya yang tidak selesai, boleh kita lakukan step up. Begitu juga kalau mau step down. Step down tunggu 3 bulan, kalau aman, semua terkontrol, maka kita boleh lakukan step down. Jadi setiap kali pasien itu kunjungan ke kita harus melakukan review, assess, dan adjust. Nah, bagaimana untuk pengobatan selanjutnya berdasarkan siklus ini.
Pertanyaannya, bagaimana menilai derajat kontrol asma? Derajat kontrol asma itu ada tiga, maaf. Ada kontrol penuh, ada terkontrol sebagian, dan ada asma yang tidak terkontrol. Bagaimana menilainya? Ini ada 4 pertanyaan. Apakah gejala asma harian lebih dari 2 kali seminggu? Apakah ada terbangun di tengah malam karena asma? Kemudian, apakah menggunakan obat inhaler, obat pelega reliever, lebih dari 2 kali seminggu? Dan apakah ada keterbatasan aktivitas? Kalau masih ada, dok, saya masih sering terbangun malam, dok, saya masih belum bisa kerja, berarti asmanya belum terkontrol. Kalau belum terkontrol, maka kita harus pikirkan apakah kita bisa melakukan step up. Dengan catatan tadi ya, obatnya sudah dipakai dengan benar, komorbid sudah diatasi, dan lain-lainnya sudah ditangani. Kalau terkontrol semuanya, terkontrol penuh, aman semua, tunggu 3 bulan, kita melakukan step down. Nah, hati-hati dengan penggunaan SABA. Penggunaan salbutamol, yang salbutamol itu kan short acting beta-2 agonis, bronkodilator kerja cepat. Itu hanya digunakan pada kondisi eksaserbasi saja. Ini yang terjadi kesalahan di keseharian. Orang berpikir kalau asma itu obatnya adalah salbutamol, padahal jawabannya salah. Salbutamol hanya digunakan pada kondisi eksaserbasi. Jadi jangan menggunakan salbutamol setiap hari. Nah, kenapa itu salah? Kenapa? Karena pada penggunaan yang setiap hari, sedikit-sedikit pakai salbutamol, sedikit-sedikit pakai salbutamol, kan salbutamol ini bekerja pada reseptor beta. Lama-lama, reseptor betanya akan mengalami down regulasi. Nggak bisa dipakai lagi akhirnya salbutamolnya. Akibatnya apa? Pasiennya akan makin sering pakai salbutamol. Hari ini 3 kali semprot pakai salbutamol, besok jadi 4 kali, bulan depan jadi 5 kali, bulan depan jadi 8 kali, akhirnya ketergantungan salbutamol. Nah, apakah ini bagus? Tidak. Karena apa? Karena penggunaan salbutamol yang terus-menerus justru akan meningkatkan resiko kematian karena penggunaan salbutamol yang terlalu banyak. Jadi, semakin banyak pasien ini menggunakan SABA, itu semakin meningkatkan resiko kematian. Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena ICS-nya tidak dipakai. Inhalasi kortikosteroidnya tidak dipakai. Jadi kalau inhalasi steroid tidak dipakai, maka tetap akan terjadi risiko kematian karena asma. Nah, maka utama dalam pengobatan asma, baik itu step 1, step 2, sampai ke step 5, basis pengobatannya adalah inhalasi kortikosteroid. Kenapa? Dengan penggunaan inhalasi kortikosteroid rutin, kita akan bisa menurunkan gejala. Yang pertama dari gejala malam hari, setelah digunakan 2 bulan, biasanya pasiennya mulai, saya udah nggak terbangun lagi dok, malam-malam udah bisa tidur enak. Kemudian setelah digunakan 4 bulan, biasanya siang-siang pun dia kalau diukur faal parunya sudah enak, sudah nyaman. Kemudian kalau sudah 8 bulan dipakai rutin, biasanya dia sudah bisa lepas dari obat pelega. Jadi nggak harus ngantongi lagi sabanya kemana-mana gitu ya, karena sudah rutin dipakai. Dan penggunaan setelah 18 bulan, ini sudah terbukti menurunkan airway hiperresponsif. Nah, biasa diuji dengan uji metakolin dan lain sebagainya. Jadi makanya tadi kita tidak boleh buru-buru melakukan step down, apalagi mencabut ICS. Nah, kenapa? Karena basis inflamasinya tadi itu butuh waktu yang cukup panjang untuk diatasi supaya asmanya benar-benar terkontrol. Take home point-nya, jadi inflamasi adalah basis patofisiologi utama pada asma. Kalau kita mengobati inflamasi, maka inhalasi kortikosteroid adalah mainstay treatment. Penggunaan SABA tunggal tanpa ICS tidak dibenarkan dalam tata laksana asma stabil. Jadi kalau kita mengobati asma stabil, berbeda konteks dengan asma eksaserbasi ya, nanti akan ada topik sendiri. Pada asma stabil, jangan lagi ada rekan-rekan sejawat yang resepnya salbutamol. Apalagi tablet. Nah, tablet salbutamol diberikan setiap hari, makan salbutamol tablet, justru akan meningkatkan resiko kematian. Jadi, tetap kalau kita bicara asma stabil, kita harus menggunakan controller dari step 1 sampai step 5. Tadi ya, berdasarkan apakah dia intermittent, persisten ringan, persisten sedang, atau persisten berat. Setelah kita berikan controller, kita lakukan step up dan step down. Bagaimana menilainya? Lakukanlah review, assess, dan adjust. Bagaimana derajat kontrol asmanya. Hati-hati kalau mau melakukan step down, tunggu dulu minimal 12 minggu atau kurang lebih 3 bulan. Kalau mau melakukan step up, hati-hati. Kalau kita melakukan step up, lihat apakah memang benar-benar karena asmanya,
atau karena obatnya tidak dipakai dengan benar, atau ada komorbid. Nah, atau jangan-jangan karena pencetus serangan asmanya tadi belum selesai. Misalnya dia masih di tempat kerja yang terpapar terus, otomatis nggak akan selesai asmanya. Nah, dengan demikian, edukasi dan adherensi pasien merupakan kunci utama pengobatan pada asma. Demikian paparan dari saya, Dok. Saya kembalikan kepada moderator, Dr.